Ya, dan kita masuk ke kelas Biologi Tekstual 2023. Dan puji Tuhan kita berkumpul secara online dari berbagai belahan Indonesia atau bahkan dunia bahkan. Dan kita mau bergabung untuk mempelajari suatu topik. Nah, kita bisa melihat topik apa yang mau kita bahas di sini. Seperti yang sudah dilihat di silabus di depan mata kita, judulnya adalah ini ya, TH 601 Biologi Tekstual. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu, dan kita akan setelah kita berdoa baru kita masuk ke pembahasan mengenai kelas ini ya. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Pada malam hari ini kami ingin memulai kelas pertama dalam semester yang baru. Kami ingin belajar biologi tekstual. Engkau yang kiranya pimpin dan sertai agar semua item-item yang kami bahas, kami pelajari, sungguh yang pertama memuliakan namamu, berdasarkan kebenaran firman-Mu, dan kemudian bisa kami pahami dan kami praktekkan atau kami pakai dalam kehidupan dan pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Baik, biologi tekstual ini adalah kita bilang salah satu cabang dari biologi itu sendiri. Jadi mempelajari Alkitab tapi secara spesifik teksnya di sini ya. Oke. Mana cara saya ubah ini ya. Oke, ubah warnanya. Oke, baik. Dan jadi dia adalah cabang dari biologi, tetapi kita berfokus kepada teks atau manuskrip-manuskripnya. Mengapa demikian? Ya, karena kita ingin mempelajari sebenarnya fokus kepada transmisi atau berlanjutnya teks dari sejak pertama kali dia dituliskan sampai kepada di tangan kita pada hari ini. Jadi itu adalah fokus kita. Orang beriman mengakui bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan. Ya, ini sudah kita pahami, dan kita tidak akan terlalu banyak membahas inspirasi, walaupun akan ada kita singgung sedikit. Ya, tapi ini bukan fokus pembahasan kita, karena kalau kita mau fokus ke masalah inspirasi pengilhaman Alkitab, itu dilakukan di biologi. Ya, jadi bagi mahasiswa yang belum pernah ikut kelas namanya biologi saja ya, biologi itu sebenarnya dasarnya di situ ya. Tapi ya, kita bilang bibliologi ya. Nah, ini adalah biologi tekstual. Ini adalah yang sebenarnya lanjutan dari biologi, kemudian akan masuk ke biologi tekstual. Jadi kita mengakui bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan, tapi banyak yang tidak tahu bagaimana tulisan yang pertama kali diinspirasikan tersebut berlanjut hingga ke tangan kita hari ini. Ya, jadi ini yang kita bilang tadi masalah transmisi atau berlanjutnya ini ya, transmisi. Ya, berlanjutnya Alkitab ya dari sejak dia pertama ditulis sampai ke tangan kita, dan ini akan kita bahas secara mendalam. Jadi ada lembaran yang pertama ditulis, kemudian disalin. Nah, disalinnya kan di apa gitu kan, disalin pada manuskrip ya, kemudian manuskrip itu berlanjut dari satu manuskrip disalin lagi ke manuskrip yang lain, bahkan manuskripnya berubah bentuk dan lain sebagainya sampai ke zaman modern, sampai ke kita hari ini. Jadi apakah kita bisa yakin ini semuanya bagus gitu kan, keberlanjutannya seberapa kita bisa meyakini itu, dan bagaimana dengan segala manuskrip yang ada pada hari ini ya. Jadi ini akan kita bahas di sini ya, akan kita bahas. Baik, nah untuk kelas ini
ada buku-buku rekomendasi ya, buku-buku rekomendasi. Dan untuk yang mencari yang bahasa Indonesia, nah kebetulan kita ada buku namanya Tetap Teguh untuk Selama-lamanya. Ini bukunya, dan buku ini baru terbit belum lama. Kalau saya tidak salah tahun lalu ya. Ini terbit tahun lalu. Ini sebenarnya adalah terjemahan dari buku ini. Jadi ini buku Forever Settled ya, ditulis oleh namanya Jack Moorman. Forever Settled. Dan tahun lalu saya terjemahkan menjadi buku ini, Tetap Teguh untuk Selama-lamanya, gitu ya. Ya, dan kita terbitkan. Dan sebenarnya Dr. Jack Moorman ya, Jack Moorman dia sudah meninggal ya, jadi persisnya tahun berapa saya agak lupa. Kayaknya sebelum COVID sih ya. Dr. Jack Moorman meninggal. Dia sudah tua sekali ya, kalau saya nggak salah sudah 80-an waktu itu. Ya, dia meninggal tahun 2000-an, 2010-an akhir lah gitu, mungkin 2000, saya lupa. Tapi sebelum COVID dia sudah meninggal. Dan waktu itu saya mencari-cari ya, karena saya mau minta izin untuk menerjemahkan buku dia dan menerbitkannya. Akhirnya saya ketemu ada temennya di website tertentu ya, dan dia pemegang hak penerbitan. Dan akhirnya setelah diskusi beberapa kali, dia memperbolehkan kita ya, pihak Gits, untuk menerjemahkan dan mencetak buku yang ditulis oleh Dr. Jack Moorman ini. Jadi ya, kalau Anda mau buku bahasa Indonesia, maka ini adalah buku yang wajib Anda baca, yang Anda baca gitu ya, karena nanti kita akan lihat bahwa ada ini tugas baca nanti gitu. Jadi ini bukunya. Nah, kalau Anda bisa membaca bahasa Inggris, maka Anda bisa menambah untuk selain buku ini, Anda bisa baca buku-buku yang lain ya. Misalnya satu, Thou Will Keep Them. Thou Will Keep Them. Ini contoh bukunya. Oke, ya. Dan ini diedit ya. Dan buku ini ditulis oleh banyak orang. Jadi dia tiap-tiap pasalnya ada penulis tersendiri ya. Dan salah satu penyumbangnya adalah Dr. Thomas Strauss. Dr. Thomas Strauss adalah dosen dari Pak Soeharto dan juga dosen saya sendiri. Terakhir tahun 2011 saya pergi ke Connecticut ya, di Bible Baptist Church, Bible Baptist Theological Seminary. Dan saya mengambil gelar doktor terakhir saya bersama dengan Dr. Thomas Strauss, dan dia salah satu penyumbang ya. Tapi editor utamanya namanya adalah Kent Brandenburg di sini ya. Kent Brandenburg, dia editornya. Dan ini buku yang bagus sekali untuk menyatakan, membahas pengajaran Alkitab sendiri tentang ini ya, tentang preservasi gitu, tentang saya agak sedikit salah, bukan thou will keep them but thou shalt keep them. Ya, agak sedikit salah ini ya di titelnya. Oke, thou shalt keep them. Oke, kemudian ada namanya Defending the King James Bible oleh D.A. White. Coba ya, kita lihat di sini. Saya nggak punya bukunya di tangan saya, tapi Anda bisa search di internet ya, Defending the King James Bible. Dan kalau Anda ingin membaca yang bahasa Inggris ini ya, Anda bisa beli langsung dari Amazon ya, atau Anda mungkin mau fotokopi dari perpustakaan Grafe ya. Ya, sebenarnya kalau Anda mampu ya, saya sih lebih sarankan Anda beli gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak mampu, mungkin Anda bisa fotokopi di sini. Oke, kemudian ada Faith versus the Modern Bible Version oleh David Cloud ya.
Ada beberapa buku oleh David Cult di sini. Ini cukup bagus juga, dia sangat komprehensif. Ya, kemudian The Bible Version Question Answer Database. Oke, David Cult masih tentunya masih hidup sampai saat ini. Ya, ini sudah ini juga masih hidup ya. Ini yang sudah tidak ada lagi ya, Jack Mormon sudah tidak ada. D.A. Waite dia sudah sangat tua juga ya, dia masih hidup atau tidak? Saya agak sedikit lupa jadinya nih. Ya. Ini ya. Sepertinya sih dia masih hidup mungkin ya. Ya, Waite. Oke, kemudian kalau John Burgon, dua buku oleh John Burgon di sini itu ini orang yang sudah sangat lama. Ini orang yang hidup di tahun 1800-an. Ya, jadi oke, ini saya taruh agak sedikit di bawah. Kemudian oleh Jack Mormon lagi, ini juga bagus ya. Dan oleh David Sorensen, ini juga masih hidup orangnya. Ini seorang Baptist Independent juga ya, David Sorensen. Oke, jadi ini adalah buku-buku rekomendasi. Kalau nggak salah tadi ada yang tanya apakah semua bukunya harus dibeli? Tidak, tentu tidak ya. Tentu tidak. Nanti kita akan lihat di sini tugas bacanya. Mahasiswa S1 dituntut untuk membaca minimal 300 halaman. Ya. Nah, membaca 300 halaman, S2 400 halaman, S3 500 halaman. Ya. Jadi oke, itu tuntutannya. Nah, jadi Anda bisa pilih buku-buku ini. Kalau Anda membaca buku yang satu ini, Tetap Teguh untuk Selama-lamanya, itu jumlah halamannya 283. Nah, 283, jadi hampir memenuhi yang 300 ini. Dan sisanya bisa Anda penuhi dengan artikel-artikel yang bisa saya kasih ya. Kemudian PDF yang saya kasih nanti ada, karena dari sini kan 283, tinggal 17 halaman. Kalau Anda baca semua nanti bahan-bahan PDF yang saya kasih itu sudah melewati dari 300. Nah, sedangkan untuk mahasiswa S2 dan S3, maka mau tidak mau Anda harus sedikit-sedikit membaca yang bahasa Inggris juga. Gitu ya. Salah satu dari yang bahasa Inggris Anda perlu baca. Nah, dari antara semua buku ini, kalau Anda bahasa Inggrisnya tidak terlalu mumpuni, saya akan kasih tahu yang bahasa Inggrisnya paling simple, yang bukunya paling simple adalah yang satu ini, ya, Defending the King James Bible. Ya, ini yang kalau bahasa Inggris ya, itu paling gampang lah bahasa Inggrisnya. Itu dia cukup simple, cukup straightforward. Ya. Oke. Ada yang mau tanya tentang buku dulu? Ada yang mau tanya tentang buku sebelum kita masuk ke yang lain lagi? Cukup jelas ya. Jadi ya, ini boleh dianggap sebagai buku wajib, terutama kalau Anda belum pernah baca. Kalau Anda sudah pernah baca ini, Anda ya boleh baca yang lain lagi gitu, dari yang saya kasih di sini ya. Tapi kalau Anda belum pernah baca ini, ya baca ini saja dulu ya, terutama kalau Anda mencari yang bahasa Indonesia. Dan kalau Anda ingin tahu dapat buku ini dari mana, Anda bisa hubungin TU Grafe, atau Anda di marketplace seperti Tokopedia juga ada ya, ada tinggal search di sini ya, atau nanti saya kasih linknya juga boleh ya. Coba saya kasih linknya dulu deh sebentar ya.
Oke, dan saya kasih di chat. Ya, ini ya, salah satu link kalau Anda mau mencari, atau Anda kebetulan di Grave, bagian di Grave Anda bisa langsung mendapatkannya di Grave. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke objektif ya. Objektif mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan akan menguasai topik bibliologi tekstual. Ia tahu tentang proses turunnya Alkitab ke tangan kita dan janji pemeliharaan Tuhan. Oke. Ia tahu tentang TR dan CT, perbedaan-perbedaannya, serangan terhadap Masoretic Text ya, yang Ibrani di sini, dan juga tentang berbagai versi Alkitab pada zaman ini. Oke. Dan karena kita berbicara mengenai TR, CT, kemudian Masoretic Text dan sebagainya, kelas ini tidak mengharuskan Anda sudah menguasai Yunani dan Ibrani. Tapi kalau misalnya Anda pernah mengambil Yunani dan Ibrani, itu akan bagus. Nah, akan bagus, akan mungkin ada hal-hal yang Anda bisa apresiasi lebih mendalam lagi. Ya, tapi jangan khawatir bagi mahasiswa yang belum pernah mengambil Ibrani dan Yunani, kelas ini tetap sangat bisa diikutin, artinya tidak ada keharusan untuk bisa bahasa Ibrani dan Yunani, walaupun mereka yang pernah bisa Yunani Ibrani mungkin bisa menggali sedikit lebih dalam nanti. Oke, kemudian kita lihat di sini penilaian kita. Nah, ini khusus bagi yang mengambil ini sebagai kelas SKS ya, karena sebagian di sini ambil sebagai pendengar audit, maka Anda tidak perlu terlalu memusingkan masalah penilaian di sini. Tapi bagi Anda yang ikut kuliah ini untuk mengambil kredit, mengambil SKS, maka mid dan final 30%, 30%, tapi ini bisa naik ke 35 kalau misalnya kita tidak ada kuis. Ya, karena biasanya kalau bibliologi tekstual itu saya ajar kelasnya tatap muka, saya akan kasih kuis-kuis. Tapi karena ini kelas online, biasa kelas online agak susah kasih kuis. Ya, jadi ya kita akan lihatlah nanti apakah bisa atau tidak kita pakai kuis. Tapi kalau kuisnya nanti tidak ada, maka 10% ini akan disebar ke sini ya, ke yang 30-30 sehingga menjadi 35-35 gitu ya. Kemudian laporan baca 10%. Kalau Anda membaca habis semua yang tadi diharuskan, 300 halaman untuk S1 ya, 400 untuk S2, 500 untuk S3, maka itu nilainya 10% dari nilai takhir. Dan kemudian Anda diminta untuk membuat paper atau karya tulis ya, karya tulis yang nilainya 20%. Ya. Oke, tapi ada caveat atau ada persyaratan, yaitu rata-rata nilai mid, final, dan quiz tidak boleh lebih rendah dari 55 ya. Artinya kalau dia mid plus final untuk ujiannya lebih rendah dari 55, maka nilai laporan baca dan karya tulis tidak akan dihitung, tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu karena ternyata pada saat ujian Anda tidak mampu untuk menjawab secara adekuat, maka nilainya tidak bisa terbantu oleh oleh laporan baca maupun karya tulis di sini. Oke. Karya tulisnya apa saja? Oke, kalau S2 S3 satu karya tulis panjang 14 sampai 18, S1 8 sampai 10 halaman, dan beberapa topik yang bisa dibahas, misalnya filosofi dasar, textual criticism dan jawaban Alkitab, pengajaran Alkitab tentang pemeliharaan kitab suci, dan efek dari pemakaian teks Alkitab yang korup. Oke, dan kelas kita akan berlangsung hingga
pertengahan Desember. Jadi ada kalender tugas di sini. Kita akan ketemu setiap hari Kamis kecuali kalau tanggal merah atau misalnya ada halangan ya. Tapi nanti kalau ada halangan ya tentu akan diberitahukan dari awal atau kita usahakan beritahukan sebelumnya. Tapi mid test nanti kira-kira tanggal 12 Oktober dan final test nanti kira-kira tanggal 14 Desember. Ya, itu adalah kalender kita. Dan bagi Anda yang mengambil kredit SKS, paper diserahkan maksimum tanggal 7 Desember dan tugas baca diserahkan maksimum tanggal 21 Desember. Oke, ada yang mau ditanya mengenai silabus di sini? Kalau ada yang tanya, boleh silakan. Boleh tanya lewat chat atau menyalakan mikrofon. Ya, Anda boleh menyalakan mikrofon juga. Oke, cukup jelas. Moga-moga. Bagaimana yang di Graphe? Apakah suaranya sudah terdengar dengan baik? Ya, jadi yang di Graphe oke, suaranya sudah baik ya. Nah, ada yang bertanya, buku yang tentang manuskrip itu dibeli di mana? Buku tentang manuskrip maksudnya yang mana ya? Yang ini? Yang judulnya apa nih? Oke. Oke, Jack Moorman yang ada dua kan, Jack Moorman, yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yang ini ya, a closer look ya. Ya belinya di ini, di kalau mau beli asli ya di ini di Amazon. Saya carikan deh sebentar ya. Coba kan. Ini dia, kayaknya ini ada versi baru. Ini ya, saya ini. Tapi kalau misalnya ini kayaknya saya ada deh di ini ya di perpustakaan Graphe ada ini. Jadi sebentar. Saya carikan ada PDF-nya nggak ya? Kadang-kadang yang detektif internet malah dia bisa ketemu PDF-nya. Kalau ada yang bisa ketemu PDF-nya, tapi saya sih tidak punya PDF-nya. Ya, oke. Jadi pilihannya itu, atau ya kalau mau, misalnya ada beberapa orang yang mau fotokopi, nanti saya fotokopikan. Ya, saya fotokopikan dari perpustakaan Graphe karena ya ini memang langka sih, buku-buku ini langka ya. Jadi tidak banyak. Saya lihat di ini aja di Amazon saja dia tidak bisa langsung beli dari Amazon rupanya. Karena Amazon dia tidak ini. Dia tidak jual langsung gitu. Tapi ya memang buku langka ini.
Oke, ada yang mau ditanya lagi? Saya Pak, Ya, Pak Danias. ya. Yang pertama mau nanya, Pak Stephen, bentuk atau model laporan baca itu seperti apa nanti ya? Oke, kalau dibuka file yang saya kasih, itu laporan baca ada form laporan baca yang sudah saya sertakan di situ di halaman 2-nya. Jadi silabus ini ada Oh dua iya. halaman, ya. Halaman pertama itu tadi, kemudian halaman kedua ada kayak lembar ini, lembar laporan tugas bacanya, di mana di situ laporan baca kalau di saya tidak harus menuliskan kayak rangkuman atau apa begitu ya. Kalau di kelas saya tidak perlu. Tapi hanya perlu menyatakan, membuat pernyataan buku apa yang dibaca, mulai halaman berapa sampai halaman berapa, tanggal berapa mulainya, tanggal berapa selesai, kemudian kasih komentar, ya komentar sedikit mengenai apa yang dibaca di situ. Tapi kemudian harus ditandatangani, dan ditandatangani itu ketika ada membuat tanda tangan menyatakan saya sudah membaca setiap kalimat pada halaman-halaman yang tercantum gitu ya. Jadi karena tugas baca ini memang sedikit ini ya berpotensi disalahgunakan, karena tapi saya percayalah, karena ini kan kita adalah hamba-hamba Tuhan, artinya ini mahasiswa teologi ya, tapi saya berdasarkan kepercayaan bahwa dengan tanda tangan ini menyatakan bahwa memang saya sudah baca halaman-halaman ini begitu. Jadi membaca setiap kalimatnya, bukan tugas baca itu bukan kayak kayak misalnya ini buku kan kayak dipandangin aja gitu sekilas gitu, bukan ya, tapi memang dibaca gitu setiap setiap kalimatnya. Tapi itu berdasarkan pernyataan aja sih begitu. Ada formnya ini ya. Oke, pertanyaan baik. Kemudian Nah, Pak Stephen, kemudian untuk ya walaupun masih jauh gitu, untuk mid test ataupun final testnya nanti, apakah soal-soal yang keluar itu dari materi yang Bapak sampaikan setiap pertemuan atau ada hubungannya dengan buku wajib yang mau dibaca gitu? ya, materinya nanti adalah dari yang saya sampaikan dan dari diktat yang diberikan biasanya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dibahas di buku bacaan tapi saya tidak ada bahas sama sekali, itu biasanya tidak keluar sih gitu. Karena buku bacanya kan Diktat banyak ada sekali. di Diktat ada di WA grup udah ya Pak Ya, ya? diktat sudah saya kasih ke WA group. Jadi dari yang keluar itu dari pembahasan dan materi yang diberikan kayak diktat misalnya gitu. Oh ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nah, ini ada yang mengatakan putus, nggak ada suara, Pak Hendra. Kayaknya aman-aman aja bagi yang lain ya. Aman nggak? Atau sudah ada? Kadang-kadang kalau koneksi internet bermasalah seperti itu. Oke. Baik, nah sekarang kita mau lihat diktat kita. Ya, kita lihat diktat kita. Dan diktat ini sudah saya taruh di WA group. Ya, bagi yang ingin. Oke, sebentar, ada yang tanya di WA group pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas tadi sudah dibahas ya. Jadi sesuai dengan kalender nanti bisa dilihat di silabus lagi. Oke, nah ya kita lihat diktat kita masuk ke pendahuluan dulu. Sekarang kita lihat definisi terlebih dahulu. Jadi apa sih yang mau kita bicarakan? Apa sih bibliologi tekstual itu? Definisinya apa? Bibliologi tekstual adalah cabang dari bibliologi, dan ini istilah yang saya pakai sebenarnya di sini, yang kita pakai di GITS di sini.
cabang dari bibliologi yang secara khusus mempelajari tentang teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kemudian pemeliharaan mereka oleh Tuhan hingga ke tangan orang percaya hari ini. Ya, jadi kita mulai dari teks asli dulu. Kita mulai dari teks asli, ini starting point kita. Kemudian habis itu kita bicara pemeliharaannya. Ya, pemeliharaan. Jadi bagaimana Tuhan memelihara teks itu. Karena teks itu ditulis sudah hampir 2000 tahun yang lalu untuk yang perjanjian baru. Dan lebih lama lagi untuk yang perjanjian lama. Jadi bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan sampai ke akhirnya ujung-ujungnya ke kita, tangan orang percaya hari ini. Ya, jadi dari teks asli, pemeliharaan sampai ke tangan kita. Hanya kita bicara terutama mengenai transmisi tadi kita bilang, transmisi atau penerusan Alkitab dari zaman ke zaman, dari tangan ke tangan, dari manuskrip ke manuskrip. Ya, dan kemudian habis itu kita juga bicara mengenai penerjemahannya. Nah, karena teks itu sampai ke tangan kita, kalau masih dalam bahasa Ibrani Yunani, ya itu bagus. Ya, tapi hanya orang-orang yang ahli yang bisa baca kalau begitu. Maka bagaimana supaya bisa dibaca oleh semua orang? Maka harus diterjemahkan. Ya, jadi selain ininya isi teksnya harus diteruskan, tapi bagaimana untuk mencapai orang? Nah, itu harus diterjemahkan. Itu juga akan menjadi salah satu pembahasan kita, yaitu penerjemahan Alkitab. Gitu ya, ada filosofi tertentu. Nah, ini sangat menarik sekali karena baru-baru ini di Indonesia sendiri ada terjemahan baru. Nah, saya yakin mungkin banyak sudah tahu bahwa Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemahkan namanya Alkitab TB2, mereka sebut ya TB2, terjemahan baru 2. Ya, terjemahan baru 2. Dan itu sudah diluncurkan di awal tahun ini. Ya, kebetulan ya saya ada ikut melihat ininya juga acara peluncurannya. Saya ada ikut melihat acara peluncurannya. Nah, kita bisa bahas juga di situ nanti. Apa filosofi penerjemahan LAI? Bagian mana yang mungkin kita setuju? Ada tidak bagian yang kita tidak setuju? Dan kita melihat secara praktis perbedaan TB1, TB2, ya, atau mungkin suatu terjemahan yang ideal yang kita inginkan, begitu. Oke. Nah, kemudian satu kita lihat di sini, bibliologi tekstual adalah jawaban orang Kristen fundamental terhadap textual criticism yang dilakukan oleh para tokoh liberal, tapi disayangkan juga dilakukan oleh orang-orang Injili. Jadi kalau di banyak sekolah-sekolah Alkitab lain, mereka tidak ada pelajaran namanya bibliologi tekstual. Yang mereka punya adalah pelajaran namanya textual criticism. Ini nama kelas yang kita pelajari sekarang. Kalau di STT lain seringkali judul kelasnya adalah textual criticism. Ya, textual criticism. Dan mereka mempelajari textual criticism untuk mengkritisi dalam tanda kutip, ya, mengkritisi ya, teks Alkitab yang sudah turun ini, yang mana yang 100%, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, gitu, yang mana yang sudah tercampur aduk atau sudah dikacaukan sepanjang 2000 tahun, gitu. Ya, jadi ya itu yang mereka lakukan, ya, textual criticism. Ya, tapi kita tidak mau memakai istilah itu sebenarnya, gitu ya. Ya sebenarnya istilah textual criticism sendiri nggak ada masalah sih, tapi saya lebih cenderung memakai istilah bibliologi tekstual sini, ya, bibliologi tekstual, karena kita mempelajari teks dengan presuposisi yang alkitabiah. Nah, itu yang mau kita lakukan. Oke.
dan ya ini adalah sesuatu textual criticism ini dilakukan oleh para tokoh liberal. Jadi sebenarnya begini, coba saya ini ya, kita masuk ke ini dulu. Di papan kita. Oke. Jadi ya, yang sangat disayangkan sekali ini ada ini ya, namanya liberalisme. Ya. Wah, ini agak sedikit beda nih apa? Ini kita agak sedikit beda sekarang. Dibandingkan semester lalu udah agak beda ya fontnya. Ini saya juga baru tahu bisa jadi seperti ini sekarang. Oke, jadi di dalam liberalisme, gitu. Jadi liberalisme itu sebenarnya adalah kita bilang semacam reaksi juga, gitu ya. Semacam reaksi terhadap ini kok saya mau kecilin nggak bisa ya. Tulisannya kegedean nih. Reaksi ya kita bilang ya terhadap atau reaksi kita bilang atau jangan kita bilang reaksi lah, kita bilang liberalisme ini adalah suatu gerakan ya yang dimunculkan iblis. Itu gerakan yang dimunculkan iblis yang menunggangi masa pencerahan. Jadi kita bilang bahwa Eropa ya, dulu waktu masih di tangannya Katolik terutama, itu benar-benar mematikan pemikiran. Jadi manusia tidak boleh menentang otoritas gereja pada waktu itu ya, sehingga Katolik waktu itu dia menganiaya begitu banyak orang ya, pokoknya yang mau beda dianiaya, dan intelektual manusia dikekang ya, dan manusia tidak boleh, bahkan manusia biasa, rakyat biasa tidak diperbolehkan untuk membaca Alkitab bahkan ya. Jadi mereka punya dogma bahwa hanya kaum clergy ya, kaum ini rohaniwan mereka, kaum rohaniwan, pendeta lah dalam tanda kutipnya, walaupun tidak pakai istilah pendeta, tapi ya para biarawan, biarawati, para doktor-doktor, para imam-imam Katolik, hanya mereka yang boleh membaca Alkitab. Orang biasa tidak boleh membaca Alkitab. Bahkan katakan kalau kamu orang biasa baca Alkitab, nanti mereka akan bingung. Nanti mereka akan bikin penafsiran yang beda dengan yang dimaui oleh gereja dan sebagainya. Nah, ini semua berubah dengan dengan masuknya masa pencerahan, dipicu oleh makin banyaknya orang mencari kebebasan ya, dan ada gerakan reformasi dan sebagainya. Dan akhirnya dalam suasana pencerahan di situ, manusia mulai berpikir, oh ternyata manusia boleh berpikir ya, manusia boleh berpikir. Jadi sebagai reaksi terhadap pengekangan Katolik ya, tapi seperti pendulum di mana kalau Anda pendulum, dia kan bisa goyang kanan, goyang kiri di sini ya. Tapi kalau misalnya dia sudah terlalu ekstrim misalnya ke satu sisi, dia akan balik lagi. Tapi baliknya dia nggak ke tengah, ya, dia baliknya akan ke ekstrim yang satunya lagi. Ya, itu yang terjadi. Ya, kan? Jadi pada masa-masa abad-abad kegelapan, kita melihat bahwa pendulumnya ada di sebelah sini, di mana
manusia itu dikekang gitu, dan tidak boleh berpikir sendiri istilahnya. Ya, tidak boleh berpikir sendiri, semuanya harus ikut ya fatwa dari Vatikan gitu. Tapi ketika muncul kebebasan, manusia boleh berpikir, oh ternyata kita boleh berpikir, dan rasio manusia itu ternyata bagus ya, dan mulai menemukan metode ilmiah dan lain sebagainya ya, scientific method, sehingga muncul rasionalisme ya, kemudian muncul humanisme dan akhirnya memandang segala sesuatu dengan skeptis. Kita harus kritis. Jadi kata kritis menjadi kata yang positif ya, jadi tidak diem aja menerima ya, tidak nerimo begitu ya, artinya kayak dibodoh-bodohin ya, kita harus kritis. Dan sampai sekarang kata kritis ini masih dianggap lumayan baik gitu. Seseorang yang kritis itu dianggap positif, artinya dia tidak menerima apa adanya, melainkan dia memakai pemikiran dia dan sebagainya. Tapi pendulum sekali lagi ya, dia tidak kembali ke tengah yang benernya gitu kan, tapi dia swing ke ekstrim yang satunya lagi, dimana akhirnya meragukan firman Tuhan ya, dan menempatkan rasio manusia di atas firman Tuhan juga. Dan mereka memulai ini dengan higher criticism dan lower criticism. Jadi ini ada dua istilah ya, yang ini saya tuliskan di sini. Cuman saya nggak terbiasa dengan fontnya, kok gede sekali sekarang ya. Kita coba. Ada higher criticism, ini ada lower criticism. Jadi kritik tinggi dan kritik rendah kalau mau kita ini kan ya, mau kita terjemahkan secara literal ya. Kritik tinggi dan kritik rendah di sini. Dan kritik tinggi ya, kritik tinggi itu mengacu kepada mengkritik hal-hal yang bersifat pendahuluan Alkitab ya, pendahuluan Alkitab. Jadi itu disebut sebagai higher criticism. Dan apa itu pendahuluan? Jadi misalnya siapa yang menulis kitab tertentu, kapan ditulisnya, nah itu dikritisi ya. Jadi yang akhirnya diserang misalnya adalah kitab-kitab Musa, kitab Kejadian. Ini mulainya di sini ya, Kejadian sampai Ulangan ya. Kejadian sampai Ulangan diserang di sini. Dan mereka mulai berkata bahwa oh ini bukan Musa yang menulis ya. Apa mungkin Musa menulis ini gitu. Dan macam-macam lagi, kitab Daniel ya, mereka ragukan ya, Daniel, Yesaya mereka ragukan. Dan mereka meragukan ini karena mereka memakai rasio mereka ya, dan mereka meragukan Tuhan sebenarnya. Misalnya, kenapa mereka meragukan kitab Daniel ditulis oleh Daniel? Ya, karena kalau misalnya kitab Daniel ditulis oleh Daniel, sebagaimana namanya, maka ternyata Daniel bisa memprediksikan dan menubuatkan secara sangat mendetil apa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka berkata, itu tidak mungkin. Ya, jadi sekali lagi mereka meninggikan rasio mereka. Tidak mungkin ada orang yang bisa memprediksikan ya, beberapa ratus tahun ke depan secara mendetil apa yang akan terjadi. Nah, kalau bagi kita, itu justru adalah bukti bahwa kitab Daniel itu diinspirasikan ya, karena Tuhan Maha Tahu. Jadi fakta bahwa Daniel bisa menulis itu membuktikan dia diilhami oleh Tuhan.
Tapi mereka punya pemikiran yang sebaliknya. Mereka punya pikiran bahwa oh tidak, gitu. Ini adalah bukti bahwa kitab Daniel bukan ditulis oleh Daniel. Gitu. Nah, jadi kitab Daniel bukan ditulis oleh Daniel. Nah, ini sekali lagi membuktikan, nanti kita akan bahas juga bahwa seringkali permasalahan bagi manusia bukanlah masalah ada atau tidak adanya bukti, gitu. Karena banyak orang berpikir, kenapa Tuhan tidak kasih bukti sebanyak-banyaknya bahwa Alkitab itu benar? Atau bahkan begini, kenapa Tuhan tidak kasih bukti bahwa dirinya ada, untuk melawan ateisme? Tapi sebenarnya permasalahannya bukan masalah bukti, tapi permasalahannya adalah masalah iman. Maka kita mau percaya atau tidak. Dan kalau misalnya seseorang punya iman, maka dia akan mendapatkan bahwa ada begitu banyak bukti bahwa Allah ada. Dia tinggal lihat kanan kiri, alam semesta, bintang-bintang, manusia yang diciptakan, dan begitu banyak yang lain lagi. Ini semua bukti bahwa Allah itu ada. Begitu. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mau dikasih berapa banyak bukti pun, dia putar balikkan itu menjadi hal yang lain. Nah, tidak usah jauh-jauh yang barusan kita sebut di sini saja. Masalah kitab Daniel. Kitab Daniel adalah bukti bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Karena ternyata kok bisa Daniel menulis secara mendetil tentang kerajaan-kerajaan yang ratusan tahun sesudah dia. Dia menubuatkan kerajaan Yunani, dia menubuatkan kerajaan Romawi, dan lain sebagainya. Ya, itu bukti pengilhaman Alkitab. Tapi bagi orang yang tidak percaya, malah diputar balik. Kalau begitu kitab Daniel bukan Daniel yang tulis. Ya, kitab Daniel bukan Daniel yang tulis, melainkan ditulis oleh orang lain yang hidup di abad kedua katanya. Padahal Daniel hidup abad ke-6 sebelum Masehi, jadi lebih lama ya. Kalau sebelum Masehi kita hitung mundur, Daniel hidup di abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka bilang, oh tidak, ini ditulis oleh orang yang hidup di abad kedua sebelum Masehi. Jadi sudah tahu semua yang terjadi yang ditulis di kitab Daniel, baru dia tuliskan. Ya, tapi ini higher criticism. Oke, nah setelah dari higher criticism, kritik atas ya istilahnya, lalu masuk ada yang namanya lower criticism. Nah, lower criticism ini yang menjadi pusat pembelajaran kita sebenarnya di bibliologi tekstual ini. Karena lower criticism jadi menyerang lebih rendah lagi, ya, level yang lebih rendah lagi, yaitu level apa? Level bahkan tulisan di Alkitab itu bisa dipercaya atau tidak gitu. Artinya jangan-jangan Alkitab yang kita pegang ini sudah tidak sama lagi dengan yang pertama ditulis, sudah korup, ya, sudah tidak, karena kan ini disalin. Nah, kalau misalnya kita satu kelas di sini, ada berapa orang di sini? Ya, ada 15 orang saya lihat di sini ya namanya. Misalnya kita 15 orang, saya tulis sesuatu, ya misalnya saya tulis sesuatu, satu esai, nggak usah panjang-panjang, 2-3 halaman saja. Tapi saya tulis tangan. Lalu saya kasih ke tip-tip kita satu persatu. Saya bilang kamu salin tangan juga. Ya nggak boleh pakai komputer nanti ya, copy paste gitu, nggak, salin tangan. Lalu lanjutkan ke orang berikutnya, salin tangan, lanjutkan ke orang berikutnya sampai 15 kali. Ya, maka dan dikatakan di sini, apakah akan sama persis yang pertama dengan yang terakhir gitu? Apakah akan sama persis? Ya. Nah, dan orang liberal berkata pasti berubah, gitu. Nah, ini kan tergambarkan melalui permainan telepon, ya, yang biasa suka dimainkan oleh pemuda-pemudi, ya biasa kalau lagi retret atau lagi ada acara permainan gereja. Salah satu permainannya adalah pesan berantai gitu.
Biasanya satu grup dibikin beberapa orang, lalu orang pertama dikasih pesan tertentu, ya, kadang-kadang dikasih pesan yang lucu-lucu, yang susah gitu, disuruh ngomongin ke orang berikutnya. Nah, orang berikutnya disuruh ngomongin ke orang berikutnya. Nah, dan seterusnya lagi sampai terakhir yang lucunya pasti biasanya berubah total gitu, yang bikin akhirnya ketawa-ketawa begitu, ya kan? Ya, dan mereka bilang bahwa kalau itu terjadi bahkan dalam kurun waktu yang sebentar, apalagi dengan teks Alkitab yang diturunkan dari zaman ke zaman, dari abad ke abad gitu. Sehingga jadi lower criticism ini mereka bilang kita harus kritis, kita tidak boleh terima begitu saja bahwa teks Alkitab itu pasti sama dengan yang sebelumnya. Tidak boleh langsung terima. Jadi harus kritis dalam tanda kutip. Harus kritis, tidak boleh percaya begitu saja. Ya. Nah, tetapi sekali lagi, ya, permasalahannya nanti kita akan kembali adalah masalah iman. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi ini adalah masalah lower criticism. Dan kalau saya kembali ke diktat kita di sini, ya, jadi textual criticism ini dilakukan oleh para tokoh liberal. Jadi akhirnya mereka bilang, oke, kalau kita tidak bisa percaya bahwa Alkitab sudah 100% murni diturunkan, lalu yang mana yang masih murni, yang mana sudah korup, nah ini harus kita tentukan. Jadi mereka yang tentukan melalui suatu ilmu yang mereka sebut textual criticism. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan saya lihat di sini dari Immanuel Pungus. Bagaimana dengan tuduhan orang-orang higher criticism yang mengatakan bahwa penulis kitab 2 Tawarik telah salah menuliskan umur Ahazia, dan yang benar adalah yang menuliskan kitab 2 Raja-Raja, sehingga membuktikan bahwa Alkitab ada salahnya. Bagaimana Pak untuk menjawab mengenai tuduhan umur Ahazia? Ya, ya itu ini ya, ada banyak penjelasan sebenarnya. Ya, jadi kasusnya adalah di mana di 2 Tawarik dikatakan Ahazia berumur 42 tahun. Seolah-olah teksnya, seolah-olah di situ ya. 42 tahun waktu dia menjadi raja. Tapi kalau di 2 Raja-Raja dia 22 tahun. Ya, jadi lalu dikatakan yang di 2 Tawarik itu salah katanya di situ. Nah, tetapi sekali lagi ini tergantung kita mau lihat dari sudut pandang apa. Gitu. Nah, kalau kita memiliki suatu keyakinan berdasarkan hal-hal lain, ya, berdasarkan pengajaran Alkitab bahwa Alkitab itu tidak ada salah, gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa ternyata ada penjelasannya, gitu, ada penjelasannya, ya. Dan penjelasannya macam-macam, cukup panjang juga, ya. Saya tidak akan bahas langsung hari ini, saat ini, gitu ya, karena itu lebih ke bibliologi umum sih, gitu ya, bibliologi umum, terutama bicara mengenai ketidaksalahan Alkitab, gitu ya. Tetapi saya bisa, kalau ada tertarik nanti saya bisa kopikan ini ya. David Cloud ada bahas itu, misalnya di dalam bukunya Things Hard to Be Understood, ya. Selain itu ada juga dibahas oleh siapa namanya itu, Kulus ya, Dr. Kulus, dalam bukunya apa itu, Those So-Called Errors katanya situ ya. Jadi antara lain bahwa karena begini, cara orang Ibrani mengatakan umur. Nah, bagi yang pernah belajar Ibrani, Immanuel kan pernah belajar Ibrani, kan? Cara orang Ibrani mengatakan umur itu dia memakai kata ben sekian tahun. Ben sekian tahun. Nah, kalau ben sekian tahun, ben itu artinya apa? Ben itu artinya putra. Putra sekian tahun. Jadi, kalau misalnya saya mau bilang, oh Abraham itu umurnya 75 tahun, maka dalam teks Ibrani dia akan bilang Abraham ben 75 tahun. Jadi Abraham adalah anak 75 tahun. Ini normalnya ya. Tapi istilah anak sekian tahun, ya, ini bisa memiliki makna lain juga, begitu. Bisa memiliki makna lain. Jadi
ketika dikatakan bahwa Ahazia adalah ben 42 tahun. Gitu. Kalau di dua raja-raja dikatakan Ahazia itu ben 22 tahun. Ya, ben 22 tahun. Oke. Tapi kalau di dua Tawarik dikatakan Ahazia itu ben 42 tahun. Pada waktu dia menjadi raja dan lain sebagainya. Nah, tapi kita bilang bahwa ben, istilah ben, anak ya, anak sekian tahun itu bisa bukan hanya mengacu kepada masa lahirnya ternyata, ya, tapi dalam kasus seperti di dua Tawarim itu mengacu kepada bahwa dia anak dari sesuatu yang 42 tahun. Nah, sesuatu itu apa? Nah, sesuatu itu adalah ada beberapa kemungkinan ya, dan sepertinya itu mengacu pada dinasti Omri. Ya, karena Ahazia ini juga sangat spesial. Ahazia ini adalah hasil penggabungan dinasti Omri dengan dinasti Daud. Gitu. Karena ini adalah kesalahannya si Yosafat. Ya, Yosafat yang menikahkan anaknya dengan Atalia. Ya. Menikahkan anaknya dengan Atalia, yaitu Yoram. Yoram menikah dengan Atalia, melahirkan Ahazia. Gitu. Jadi sepertinya dua Tawarik ingin menegaskan bahwa ini raja yang satu ini raja yang memang keturunan Daud, tapi dia sifatnya, karena Ahazia adalah raja yang jahat, sifatnya lebih seperti kerajaan Omri, gitu, kerajaan Omri yang Ahab, ya, Omri Ahab dan sebagainya. Oke, itu ada penjelasannya. Jadi saya tidak akan panjang lebar di situ, tapi kira-kira seperti itu. Ya, tapi kembali lagi big picture-nya atau gambaran besarnya adalah bahwa memang kalau kita mau mencari kesalahan dalam Alkitab, ya, kita akan melihat ada salah di sini, ada salah di situ, salah di sini, ada salah di situ, begitu. Ya, karena kita sudah punya suatu presuposisi. Nah, kita akan membahas nanti bagian di sini adalah betapa pentingnya dan betapa menentukannya presuposisi seseorang ketika kita meneliti apapun juga, ya, bukan hanya pelajaran ini, tapi apapun juga dalam hidup ini. Ya. Dan kita bisa terapkan itu ke banyak hal, ke masalah politik, ke masalah sains, ke masalah banyak sekali hal dalam hidup ini. Itu tergantung dari presuposisi kita. Nah, hanya saja kita harus paham. Jadi kita tidak bisa berkata, saya tidak punya presuposisi, saya netral. Tidak ada yang seperti itu. Orang yang berkata saya tidak ada presuposisi, saya netral, justru dia justru paling bahaya, karena dia entah menyembunyikan presuposisinya, atau dia sendiri bahkan nggak tahu presuposisi dia apa gitu. Ya. Tapi semua orang punya presuposisi, dan intinya adalah kita harus memastikan kenapa saya punya presuposisi seperti ini, dan apakah presuposisi saya atau asumsi-asumsi dasar saya itu bisa dibenarkan atau tidak. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian poin nomor 2 kita lihat di sini. Ya, bibliologi tekstual dapat dilihat sebagai bibliologi yang secara mendalam mempelajari pertarungan antara Tectus Recaptus dan critical text. Jadi pertarungan itu sangat sengit, terutama di teks Perjanjian Baru. Ya, teks Perjanjian Baru, dan di teks Perjanjian Baru ada Tectus Recaptus dan ada critical text di sini. Ya, nanti kita akan membandingkan keduanya. Nah, termasuk teks yang ramai dipakai sekarang oleh kebanyakan teolog, ya, itu adalah critical text, ya, yaitu NA28 mereka sebut ya. Kalau Anda buka istilahnya software Alkitab dan sebagainya, dia ada istilah NA28. NA28 ini singkatan dari Nestle Aland. Ya, jadi teks Nestle Aland edisi 28. Jadi sudah 28 edisi mereka. Oke. Nanti kita akan singgung juga ada yang disebut sebagai majority text, yaitu yang dikembangkan oleh Hodges Farstad dan Robertson Pierpont. Oke, kemudian B, kita melihat apa sih pentingnya mempelajari ini, apa nilainya, ya. Bibliologi tekstual adalah bagian yang penting dari bibliologi dan merupakan fondasi bagi doktrin-doktrin kekristenan lainnya. Jadi kita selalu bilang bahwa Alkitab adalah fondasi kita. Semua doktrin yang lain tergantung kepada doktrin Alkitab, ya.
Jadi percuma kalau Anda membangun semua doktrin yang lain, tapi doktrin Alkitabnya kacau balau, itu bagaikan membangun di atas pasir. Nah, misalnya Anda mau membangun doktrin tentang apa ya? Doktrin untuk melawan LGBT lah misalnya, doktrin tentang ini ya, tentang laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Lalu Anda berargumen dengan indah, wah ada kutip Rasul Paulus, ada kutip Roma untuk melawan homoseksualitas dan lain sebagainya. Anda bikin argumen yang indah-indah, tapi kemudian lawan Anda ternyata dengan simpel tinggal berkata bahwa misalnya ya kadang-kadang mereka bilang ya itu kan kata Paulus, saya tidak mau percaya kata Paulus, saya cuma mau percaya kata Yesus katanya. Anda balik lagi ke nol sebenarnya begitu, karena ternyata dia punya bibliologi yang salah total begitu. Jadi karena bibliologi dia salah total, ya maka sebenarnya ngomong yang lain-lain itu berpotensi mubazir nanti begitu. Ya, bukan berarti mubazir total sih, tapi istilahnya ya kita bisa melihat lah contohnya bahwa ketika contoh seperti itu ya, ketika fondasi bibliologinya goyah, maka ya, semua yang lain jadi percuma gitu. Nah, balik lagi adalah loh, kenapa saya harus percaya ini? Nah, makanya bibliologi itu hal yang penting, karena bibliologi membangun dasarnya. Nah, kalau kita bisa memastikan sama-sama bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang 100% benar, yang bisa kita percaya, nah maka gampang kita tinggal membangun di atas itu ya, tinggal kita eksegesis, tinggal kita sistematik teologikan ya, tinggal kita bandingkan ayat dengan ayat dan lain sebagainya gitu. Jadi betapa pentingnya bibliologi gitu. Nah oleh karena itu sangat penting sekali, misalnya dalam bibliologi dasar itu kita sudah membahas kenapa kita terima 66 kitab ya, kenapa bukan ada tambah 12 Deuterokanonika ya. Atau kalau Ortodoks Yunani bahkan lebih banyak lagi ya. Jadi ya semua itu adalah bagian dari bibliologi. Nah tetapi bibliologi tekstual juga penting ya, karena bibliologi tekstual itu cabangnya di sini ya. Makanya dikatakan semua doktrin Kristiani seharusnya dibangun dari Alkitab. Dan sebelum membangun doktrin, orang Kristen harus memiliki keyakinan mantap dulu tentang bagaimana Alkitab itu ditulis. Jadi ini bibliologi biasa, disalin dan diteruskan. Nah ini bibliologi tekstual, sejak zaman penulisannya hingga ke tangan kita ya. Dan poin 1, tanpa bibliologi tekstual yang mantap, semua pembicaraan tentang inspirasi dan otoritas Alkitab menjadi lemah. Karena kita tidak memiliki autografa hari ini. Jadi kita, kalau Anda berbicara dengan banyak orang Kristen, terutama yang tidak begitu paham tentang bibliologi tekstual ya, tapi dia orang konservatif, dia akan bilang dia percaya inspirasi ya, dia akan percaya inspirasi ya. Tapi bagaimana inspirasi itu biasanya digambarkan bagaimana sih? Nah, inspirasi itu ya, sering digambarkan, dikatakan bahwa ya, inspirasi. Nah ini kok bisa kecil sekarang? Oke. Kok tadi nggak bisa? Oke ya. Baik. Inspirasi. Oke. Inspirasi itu sering dikatakan bahwa berlaku atas autografa. Autografa itu apa? Nah, autografa adalah tulisan pertama atau asli. Tulisan pertama atau asli. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa Paulus menulis dan jadi yang pertama dia tulis itu, yang pertama yang dia tulis itulah inspirasi itu berlaku di situ. Kalau lalu kemudian ada orang yang salin tulisan pertama itu, maka yang dia salin itu tidak diinspirasikan. Jadi bisa saja ada orang yang salinnya salah. Sedangkan
inspirasi itu tidak ada salah karena Tuhan menginspirasikan. Jadi ketika Paulus pertama menulis, Yohanes pertama menulis, Petrus pertama menulis, maka itu adalah autografanya. Ada autografanya, tidak ada salah, diinspirasikan oleh Tuhan. Tapi kalau memang inspirasi berlaku untuk autografa dan ketiadasalahan berlaku untuk autografa, sekarang autografanya di mana? Begitu. Pertanyaannya kan begitu. Autografanya di mana sekarang? Dan tentu jawabannya adalah autografa tidak ada lagi bersama dengan kita. Gitu. Oleh karena itu, yang penting adalah kita bilang adalah doktrin tentang preservasi. Preservasi atau doktrin preservasi atau pemeliharaan. Jadi ini sama pentingnya dengan doktrin inspirasi. Ya, bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya tetap murni dan ada. Ya, Tuhan akan memelihara firman-Nya tetap murni dan ada sepanjang zaman. Nah, ini adalah doktrin preservasi. Begitu. Nah, tetapi herannya begitu banyak orang Kristen yang Injili terutama. Jadi gini, kalau misalnya orang liberal itu dia akan tolak dua-duanya. Dia tolak dua-duanya. Jadi orang liberal dia tolak ini, tolak inspirasi, dia tolak preservasi. Kalau orang fundamental, ini saya kasih ini ya, ini adalah orang liberal, pakai merah. Nah, kalau misalnya orang Injili, dia menerima inspirasi, tapi seringkali menolak doktrin preservasi. Dia menerima inspirasi tapi menolak preservasi. Jadi ada X, ada yes. Ini Injili seringkali. Nah, kita menerima doktrin inspirasi dan menerima doktrin preservasi. Jadi ini adalah kaum, ya, kalau mau dibilang Alkitabiah, ya, atau fundamental. Ini Alkitabiah atau fundamental. Saya tulis sambung aja biar cepat. Ya, ini kita bilang, ya ini lucu aja gitu. Karena kalau liberal dia konsisten salah. Gitu ya. Liberal konsisten tapi konsisten salah. Tapi yang lucu itu sering banyak orang Injili. Gitu. Karena dia inspirasi ada, oke, inspirasi, tapi pemeliharaan mereka lemah biasanya. Dan kalau kita kembali sini lagi, tanpa biologi tekstual yang mantap, ya, tanpa kita kuat dalam pemeliharaan tadi, doktrin pemeliharaan, maka kita bicara soal inspirasi dan otoritas lemah, menjadi lemah. Jadi kayak nggak ada gunanya. Toh yang diinspirasikan kan autografanya tidak ada lagi hari ini. Jadi yang kita miliki hari ini hanya salinan. Tanya salinannya bisa salah nggak? Ya bisa sih. Jadi kalau gitu doktrin ketiadasalahan itu cuma teori doang. Dalam prakteknya nggak ada. Ya. Dalam prakteknya nol, karena yang katanya nggak ada salah itu nggak ada di tangan kita. Gitu. Yang katanya nggak ada salah itu, ya autografa itu, ya yang nggak ada lagi gitu. Yang diinspirasikan ke autografa, yang nggak ada salah autografa. Tapi itu tidak ada lagi bagi kita.
Jadi kecuali kita punya doktrin pemeliharaan juga, bahwa walaupun autografa tidak ada lagi, tapi isinya, isi dari autografa itu dengan dengan akurat dan dengan benar dan murni dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini, sehingga kita hari ini pun memiliki Alkitab yang nilainya sama, begitu, yang punya otoritas yang sama, ya, dan yang tiada salah juga. Nah, jadi kita harus punya doktrin pemeliharaan yang kuat seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat apakah itu dibenarkan nggak dari Alkitab, apakah Alkitab ada mengajarkan doktrin pemeliharaan, karena sekali lagi apa yang kita percaya itu kan berdasarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan demikian, maka kita percayai. Kalau Tuhan tidak ada berjanji memelihara, ya memang jangan kita percaya, begitu. Tapi kalau Tuhan ada berjanji memelihara, ya kita harus percaya. Ya. Oke. Contoh kasus yang paling menyolok adalah seorang tokoh yang akhirnya menjadi terkenal, yaitu namanya Bart Ehrman. Dan sekarang dia sudah terkenal, terutama di kalangan orang Islam sangat suka dengan Bart Ehrman di sini. Ya, karena Bart Ehrman ini dia menulis buku namanya Misquoting Jesus. Ya. Kalau nggak salah saya ada nggak bukunya di sama saya nih. Tapi buku ini lumayan populer, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Biasanya kalau buku-buku yang menyerang kekristenan cepat mereka terjemahinnya. Dan Bart Ehrman ini tadinya dia seorang Injili. Tadinya seorang Injili yang percaya inspirasi. Ya. Ingat, kebanyakan Injili masih mengaku percaya inspirasi. Ya, walaupun kadang-kadang inspirasi yang mereka percaya tidak sekuat inspirasi kita, tapi mereka masih percaya inspirasi biasanya. Jadi seorang Injili yang percaya inspirasi, tapi akhirnya berubah menjadi seorang liberal yang tidak lagi percaya inspirasi karena ia terhasut oleh textual criticism yang umum beredar. Karena di sekolah-sekolah Injili itu dia diajarkan bahwa inspirasi ada, tapi itu cuma teori, begitu istilahnya. Itu kita tidak pegang lagi. Yang ada di tangan kita ini sudah ada salahnya, mungkin sedikit, ya, tapi ini sudah ada sudah terkorupkan. Nah, Bart Ehrman berpikir secara logis. Kalau misalnya yang kita pegang ada salah, maka tahu dari mana yang asli itu tidak ada salah. Itu kan kamu nggak tahu, kamu kan nggak pernah lihat, gitu. Sehingga akhirnya dikombinasikan dengan dia kehilangan iman dia, dan akhirnya dia berkata bahwa kalau gitu nggak ada alasan untuk percaya yang asli pun nggak ada salah, gitu. Karena toh yang kita pegang nggak ada salah. Yang kita pegang ada salah menurut dia. Ya. Dan diajarkan oleh ini kan guru-guru Injili dia bahwa ya memang tidak terpelihara, gitu. Bahwa yang ada sekarang ini bisa jadi sudah korup. Walaupun mereka akan bilang korupnya dikit dan tidak mempengaruhi dan lain sebagainya, tapi mereka akan bilang bisa jadi ada kekorupan di situ. Tapi Bart Ehrman, ya istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari dalam peribahasa bahasa Indonesia kan. Dia diajar seperti itu, dia tarik secara lebih ekstrim lagi, begitu. Tapi masih dalam pemikiran logis yang sama. Ya kalau yang kita pegang sekarang sudah ada salah, maka dari awal juga sudah salah kalau begitu. Akhirnya dia melepaskan doktrin inspirasi sama sekali, dan dia menyerang kekristenan. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak percaya. Ya. Jadi ini contoh kasus di mana biologi tekstual yang salah, mengacaukan. Oke, dan poin nomor 2 kita bilang bahwa tanpa biologi tekstual yang mantap, orang Kristen tidak dapat membangun dasar doktrin yang kuat. Ya, tidak dapat membangun dasar doktrin yang kuat karena ya nanti bisa dirobohkan. Kita berargumen begini, nanti ditanya, loh, ayatnya benar bicara begitu atau enggak? Atau jangan-jangan ada kata yang hilang, ada kata yang ditambahkan, ada kata yang kita tidak tahu lagi
yang benarnya apa. Oke, dan kemudian C di sini kita melihat filosofi. Filosofi di sini ya. Dalam mempelajari segala sesuatu, pasti ada filosofi yang mendasari. Ada pemikiran, paradigma yang mendasari, ada asumsi-asumsi yang dibawa. Ini yang tadi sempat saya singgung sedikit, ada presuposisi, ya, asumsi, ada rambu-rambu yang dituruti. Gitu. Ya. Apapun yang kita mau pelajari pasti ada asumsinya. Bahkan kalau kita bilang, oh saya tidak ada asumsi, sebenarnya ada asumsi juga, begitu. Ya. Makanya para ateis yang berkata, oh saya percaya sains, saya mau percaya sains, saya sains itu murni, sains itu netral. Oh, siapa bilang sains itu netral? Bahkan ketika seseorang mau melakukan sains pun dia sudah ada asumsi. Misalnya, apa yang diasumsikan tentang sains oleh sains, ya, diasumsikan oleh sains. Misalnya, kalau kita mau melakukan sains, dasar dari sains adalah eksperimentasi. Ya, metode ilmiah kan gitu. Kita observasi, kita bikin hipotesis, kita eksperimenkan, gitu kan? Kalau gagal, kita ulang lagi bikin hipotesis baru, eksperimenkan lagi. Kalau gagal, bikin lagi hipotesis baru, eksperimenkan lagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi sains didasarkan pada observasi, eksperimen berulang-ulang. Tetapi ada suatu hal yang sangat mendasar, asumsi yang sangat mendasar ketika kita melakukan itu. Yaitu asumsinya apa? Asumsinya adalah bahwa kita hidup di alam semesta yang teratur dan yang konsisten. Jadi maksudnya, waktu saya bikin eksperimen pertama dengan waktu saya bikin eksperimen kedua, hukum yang berlaku sama. Begitu. Nggak mungkin, misalnya waktu saya bikin eksperimen pertama hukum gravitasi berlaku, lalu waktu saya bikin eksperimen kedua hukum gravitasinya terbalik, barang jatuhnya ke atas gitu, bukan jatuh ke bawah. Nggak mungkin seperti itu. Jadi sains di mana-mana mengasumsikan bahwa hukum-hukum alam itu konsisten dan bisa diketahui oleh manusia. Tetapi sebenarnya asumsi dasar itu sebenarnya meminjam filosofi Kristen sebenarnya. Karena di Kristen lah, di Alkitab lah, alam semesta itu teratur, ya, dan istilahnya bisa dipahami, gitu. Bisa dipahami. Ya. Karena kalau kita bicara mengenai filosofi, ya, bahkan ada orang yang berfilsafat, apakah semua di sekeliling kita itu real atau tidak real? Ya. Ataukah kita ada di sebuah simulasi hologram saja? Gitu. Ya, karena apakah kamu bisa mempercayai indera kamu? Karena kalau kita bicara sains, kita harus menggunakan indera kita, penglihatan kita untuk mengukur dan lain sebagainya. Bagaimana kamu bisa mempercayai itu? Gitu. Siapa tahu itu salah semua. Gitu kan? Nah, bisa saja. Tapi kalau kita memiliki filosofi dasar Kristen bahwa Allah menciptakan semuanya supaya bisa dikenal oleh manusia, maka kita bisa berasumsi bahwa manusia bisa mengenal alam semesta, kita bisa mempercayai indera-indera kita, dan ada Allah yang menunjang hukum-hukum alam sehingga hukum-hukum itu akan konsisten. Jadi sebenarnya melakukan sains pun harus berdasarkan asumsi-asumsi dasar Kristen sebenarnya. Nah, oleh karena itu makanya sains berkembang pesat setelah kekristenan sebenarnya. Ya, karena di banyak mitologi zaman dulu, di banyak negara-negara yang lain yang sebelum Kristen, mereka punya asumsi-asumsi yang lain. Misalnya asumsi bahwa waktu itu bersifat siklis dan bukan linear dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal seperti itu. Ya. Tapi intinya saya hanya ingin menekankan bahwa semua kita membawa asumsi. Hanya asumsi kita bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan. Nah, perbedaan antara di biologi tekstual ya, dengan textual criticism, karena textual criticism ini kita anggap sebagai versi liberal dari biologi tekstual kita.
tadi kita sudah bahas. Jadi perbedaannya adalah bahwa yang pertama, yaitu kita yang bibliologi tekstual di sini mengasumsikan Alkitab sebagai kitab yang spesial, diilhami. Jadi kita tidak malu-malu, saya tidak malu-malu ya untuk mengakui saya punya asumsi. Ketika saya mempelajari manuskrip, ketika saya mempelajari Alkitab, ketika saya mempelajari teks, ketika saya mempelajari bukti-bukti ya arkeologi dan lain sebagainya, saya berasumsi Alkitab itu benar. Ya. Bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu asumsi saya. Nah, asumsi saya tentu saya punya alasan kenapa saya berasumsi seperti itu. Ya. Nah, tapi itu adalah presuposisi saya. Ya. Dan saya memegang teguh semua janji dalam Alkitab. Jadi saya menerima sebagai benar apa yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi ini adalah asumsi dasar saya. Begitu. Termasuk kalau begitu, salah satu janji Tuhan adalah bahwa Alkitab akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi ketika saya menyelidiki bukti-bukti yang ada, bukti lapangan, entah itu manuskrip, entah itu apalah semua yang lain, teks, versi-versi dan lain sebagainya, kesaksian orang, nah, saya punya asumsi seperti ini. Gitu. Sebaliknya, ketika orang-orang liberal melakukan textual criticism, mereka mengasumsikan bahwa Alkitab adalah kitab biasa. Bahkan itu menjadi salah satu prinsip mereka. Mereka berkata bahwa kita harus memperlakukan Alkitab sebagai kitab biasa dulu di dalam textual criticism. Jadi mengasumsikan bahwa Alkitab adalah kitab biasa yang tidak berbeda dengan karya-karya kuno lainnya. Jadi ya seperti itu saya bilang tadi, kalau mereka membandingkannya dengan hal-hal yang sekuler, yang biasa, maka mereka sampai kepada kesimpulan nggak mungkin Alkitab di tangan kita itu 100% sama persis dengan yang ditulis oleh penulis-penulis aslinya, ya, Paulus, Yohanes dan sebagainya, karena sudah disalin beratus-ratus kali melalui beribu-ribu tahun. Sedangkan ya tadi dalam permainan pesan berantai, ya, nggak lewat berapa menit pun, lewat berapa orang saja itu sudah pesannya bisa berubah total. Jadi, tapi kalau mereka mau bandingkan seperti itu, ya, karena mereka menganggap prosesnya itu normal dan tidak ada campur tangan Tuhan, gitu. Karena mereka mendiskonkan Tuhan. Dan mereka mengasumsikan Alkitab sebagai kitab yang biasa. Gitu. Nah, tapi kalau kita beranjak dari presuposisi seperti itu, ya kita akan menemukan hasil yang berbeda dengan kalau kita mempelajarinya dengan presuposisi kita bahwa Alkitab bukan kitab biasa. Dan saya bisa mempercayai apa yang ada di dalamnya. Begitu, ya. Oke, dan kita bilang di sini textual criticism tidak menaruh perhatian yang cukup pada faktor pemeliharaan Tuhan dan penyerangan iblis. Lagi karena mereka mendiskonkan Tuhan dan mendiskonkan iblis yang mereka anggap sebagai kitab yang biasa. Kemudian textual criticism berpendapat bahwa teks asli tidak lagi dimiliki oleh orang Kristen hari ini. Jadi itu salah satu asumsi mereka bahwa kita sudah tidak punya lagi yang aslinya, dan isinya itu kita nggak bisa yakin 100% lagi, tapi harus direkonstruksi melalui ilmu textual criticism. Kita akan lihat nanti bahwa asumsi yang dilakukan oleh orang liberal dan yang diterima secara tidak kritis. Jadi justru seharusnya kita kritis terhadap pekerjaan manusia gitu. Saya kritis terhadap textual criticism. Mereka mau kritis terhadap janji Tuhan. Mereka mau kritis terhadap Alkitab. Saya mengasumsikan Alkitab itu benar. Saya mau kritis terhadap teori mereka. Karena saya tahu teori manusia itu banyak salahnya.
Gitu. Itu dari pengalaman saja. Pengalaman saya adalah manusia sering salah, sedangkan Tuhan tidak pernah salah. Gitu. Ya, jadi saya kritis terhadap kritisnya mereka. Gitu ya. Kritis itu bagus kalau ditujukan ke yang benar gitu. Kalau arahnya benar. Ya. Jadi nah kita akan melihat, jadi bagian dari bibliologi tekstual di sini adalah kita mempelajari ini. Kita akan mulai dari asumsi-asumsi dasar dulu, kita akan bahas itu. Kemudian nanti kita akan masuk ke bukti-bukti lapangannya. Itu kan kita akan bicara banyak mengenai manuskrip, kutipan-kutipan, ya, bukti-bukti dari kesaksian ini orang-orang, dan sebagainya. Ya. Kita akan lihat itu semua. Oke, baik. Dan apakah ada yang mau ditanya di sini? Ini hari ini kita pertama, jadi kita pendahuluan, tapi pendahuluan ini cukup penting, kita membangun dasar dulu, gitu, membangun dasar. Nanti minggu depan kita masih membangun dasarnya, tapi minggu depan saya ingin kita masuk ke teks Alkitab, begitu. Jadi kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang Alkitab sendiri. Jadi kita mau memperjelas dulu, gitu, apa kata Alkitab. Ya, baru habis itu nanti kita akan lihat ke bukti-bukti eksternal, ya, dan manuskrip dan sebagainya, itu belakangan. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya, karena sebentar lagi waktu kita sudah mau habis, dan kita akan stop sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada masalah teknis, ya, selama tadi? Moga-moga tidak. Oke, ya. Nah, yang di mahasiswa yang di GITS ada berapa orang ya malam ini yang ikut? Sebentar. Ini ada Safari, ada absen kan nih? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang, ya benar. Oke, terima kasih. 8 orang. Dan kita yang di sini ada 15 orang. Ya, dan saya menyapa yang mungkin tadi baru bergabung di tengah-tengah, seperti Pak Stanley, ya, selamat malam. Bala Supri. Oke. Ya, dan oke, saya rasa itu ya. Ada adik Michelle juga sudah bergabung, ya. Moga-moga bisa mengikuti dengan baik. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya akan ajak kita tutup dalam doa. Dan kebanyakan tidak pakai mikrofon di sini. Ya, jadi saya aja yang akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau kiranya pimpin dan sertai supaya kami dapat memahami semua materi ini dengan baik, dan Engkau yang akan pimpin kami supaya dalam 1 semester ke depan kami semakin mendalam mengenal firman-Mu, mengenal Engkau lebih baik lagi. Yang berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, selamat malam semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya.